Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu di pertemuan yang ke-9 dengan tema TPS 3R. Sebenarnya TPS 3R ini kita sudah bahas materinya di sebelum UTS. Namun saya merasa perlu menjelaskan sedikit lagi tentang TPS 3R. Mudah-mudahan memberikan pemahaman yang baik bagi kita dalam merencanakan sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Pertemuan ini akan kita bagi dalam dua video. Ya. Video pertama ini akan membahas tentang beberapa terkait dengan pendahuluan secara umum TPS 3R itu. Kemudian ada kegiatan perencanaan dan pembangunan TPS 3R. Dan video selanjutnya kita akan bahas tentang pengoperasian TPS 3R dan ada sedikit studi kasus tentang pengelolaan TPS 3R. Yang pertama adalah mengingat kembali target pengolahan sampah yang disampaikan dalam Jakstranas dalam peraturan Presiden terkait dengan kebijakan dan strategi nasional terkait pengelolaan sampah. Indonesia menerapkan suatu target agar di tahun 2025 Indonesia dapat bebas sampah. Artinya bebas sampah adalah semua sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dapat dikelola dengan baik, dapat dikelola secara 100%. Tabel ini menunjukkan adalah proyeksi timbulan sampah sejak tahun 2017 hingga tahun 2025. Proyeksi ini mirip yang kita kerjakan dalam tugas besar kita masing-masing. Jadi dimulai dari jumlah penduduk, kemudian dikalikan dengan faktor pengali atau timbulan sampah, sehingga didapatkanlah proyeksi timbulan sampah. Tabel ini ditunjukkan dalam satuan juta ton per tahunnya. Nah, di dalam tabel ini juga disampaikan ada target pengurangan sampah. Target pengurangan sampah dengan angka di atasnya adalah dalam juta ton, kemudian di dalam kurung adalah dalam persentase. Nah, harapannya hingga tahun 2025, pemerintah daerah seluruh daerah di Indonesia dapat melakukan pengurangan sampah sebesar 30%. Tentunya teman-teman masih ingat dengan istilah pengurangan sampah ya? Pembatasan timbulan sampah sejak dari sumber dengan menerapkan sistem 3R, salah satunya. Reduce, kemudian menggunakan kembali, reuse, dan mendaur ulang sampah. Ini perannya sangat besar jika sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat dapat diterapkan di wilayah tersebut. Namun menjadi PR bersama jika pengolahan sampah berbasis masyarakat tidak bisa diterapkan dengan baik di suatu wilayah. Tentunya angka 30% akan sangat sulit untuk dicapai jika pemerintah daerah tidak memberikan fokus yang lebih besar terhadap sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat. Kemudian yang kedua adalah dalam Perpres ini tentang Jakstranas ini juga ditargetkan target penanganan sampah. Jadi ada dua istilah yang terus kita pakai sejak perkuliahan pertama, yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Penanganan sampah dimulai juga dari sumber, dimulai dari pemilahan sampah, pewadahan, kemudian pengumpulan sampah, hingga masuk ke tempat transit sementara, itu kita sebut sebagai TPS, transfer depo, kontainer, dan seterusnya. Kemudian diangkut oleh petugas sampah melalui mekanisme pengangkutan hingga berakhir di tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA. Nah, ditargetkan pada tahun 2025, pemerintah daerah dapat melakukan sistem penanganan sampah, yaitu pengangkutan sampah sebesar 70%. Nah, harapannya dengan angka 70% ditambah 30% ini akan didapatkan data 100% sampah dapat dikelola pada tahun 2025. Nah,
Jika kita berbicara angka 70% ini, tentunya harus ada sarana prasarana yang semakin hari semakin baik. Contohnya wadah sampah, kemudian TPS, kontainer, transfer depo, atau alat pengangkut lainnya. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Tentunya kita semua. Dan pola terbesar tanggung jawabnya adalah di sumber sampah. Karena kedua hal yang ditargetkan, baik yang 30% maupun 70%, sama-sama berhubungan dengan sumber sampah. Jadi peran masyarakat dalam menghasilkan sampah dan melakukan pengolahan sampah menjadi sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan dari target-target pengolahan sampah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Slide ini menggambarkan suatu kondisi di kota kecil dan kota sedang dengan pola existing saat ini dan menggunakan paradigma lama. Sumber sampah 100% secepat-cepatnya akan diangkut menuju ke TPA. Namun, dalam sistem perencanaan saat ini, tentunya kita sudah mulai pada saat tugas besar terdahulu, sumber sampah harapannya tidak langsung 100% menuju ke TPA, tapi dapat masuk terlebih dahulu ke sebuah sistem pengolahan skala kawasan, tidak skala besar, tapi skala kawasan, harapannya dapat masuk 50% dan akan mengeluarkan residu hanya maksimal 15%. Jadi yang masuk ke TPA sampah hanya dalam jumlah 65%. Sedangkan 35%-nya sudah dapat diselesaikan di TPS 3R. Kemudian gambar yang berikutnya menunjukkan pola yang sebenarnya hampir sama, hanya saja ini diterapkan untuk kota besar dan kota metropolitan. Yang existing dengan paradigma lama juga sama, sumber sampahnya 100% masuk ke TPA. Yang dapat dilakukan adalah mengembangkan suatu sistem TPS 3R di skala kawasan. Kemudian karena ini adalah kota besar dan kota metropolitan, diharapkan bisa muncul suatu sistem yang lebih besar, yaitu TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Tentunya teman-teman masih ingat dalam materi pengolahan sampah di semester yang lalu, kita sudah banyak membahas tentang TPST. Konsepnya, secara prinsip teknis pengolahannya hampir sama antara TPS 3R dengan TPST. Yang membedakan adalah ukurannya. TPST dengan ukuran yang lebih besar dan operasionalnya dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan TPS 3R dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat atau biasa kita sebut sebagai KSM. Nah, harapannya sampah akan dibagi menjadi 3. Secara konvensional dapat langsung menuju ke TPA dengan berbagai macam akses keterbatasannya sebesar 50%. Kemudian masuk 25% menuju ke TPS 3R dan 25% menuju ke TPST. Nah, sedangkan yang keluar adalah 7,5% dan keluar dari TPST adalah 7,5%. Jadi harapannya yang masuk ke TPA adalah sebesar 65%. Angka-angka ini akan terus bergerak menuju tahun 2025 dengan penurunan kuantitas sampah yang dikirimkan ke TPA. Bagaimana meningkatkannya? Berarti meningkatkan pola yang dilakukan di TPS 3R dan TPST. TPS 3R adalah memiliki konsep utama pengolahan sampah untuk mengurangi kuantitas dan memperbaiki karakteristik sampah yang akan diolah lebih lanjut di tempat pemrosesan akhir. Jadi tujuannya adalah mengurangi beban yang harus diterima oleh TPA sehingga beban pengolahan menjadi lebih ringan. TPS 3R tidak ditujukan untuk menghasilkan suatu produk. Jadi ingat, TPS 3R menurut regulasinya tidak ditujukan untuk menghasilkan suatu produk, tapi menghasilkan suatu bahan baku yang proses produksi selanjutnya dapat dilakukan di lokasi yang berbeda. Kemudian
TPS 3R tidak berperan sebagai pabrik, misalnya pabrik kompos, pabrik gas bio, gas metan, atau pabrik sampah terdaur ulang. Jika TPS 3R yang saat ini berjalan dapat menghasilkan kompos, dapat menghasilkan biogas, dapat menghasilkan sampah-sampah terpilah sebagai bahan baku daur ulang, itu adalah bonus. Melainkan peran dalam menjamin kebutuhan lahan yang semakin kritis untuk menyediakan TPA sampah di perkotaan. Karena kita ingat, hampir semua wilayah di Indonesia sedang bermasalah terkait dengan lahan. Lahan yang sangat sulit untuk dicari untuk dijadikan lokasi TPA sampah. Slide ini menunjukkan tentang data fasilitas pengolahan sampah. Dari jumlah kapasitas sampah yang masuk di TPA, kemudian total TPA. Jadi total TPA ternyata di Indonesia sudah mencapai 529 unit. Dengan total TPST sebanyak 59 unit. Dan total TPS 3R sudah lebih dari 1000 unit, ya, 1000 unit. Nah, angka ini tentunya mudah-mudahan masih ingat materi tentang bank sampah, ya. Jadi data ini memang sangat sedikit dibandingkan dengan bank sampah. Karena TPS 3R membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan bank sampah. Inti pengolahan dari TPS 3R ini tentunya bersinergi dan berkesinambungannya, baik itu terlibat antara masyarakat dengan pemerintah daerah, kemudian ada proses pembinaan dan pendampingan, dan tentunya proses pemberdayaan dan penguatan. Karena beban pengolahan sampah akan diserahkan kepada masyarakat, sehingga keberhasilannya akan sangat ditentukan dengan adanya keterlibatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan sudah merefresh kembali ingatan kita tentang TPS 3R. Kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu perencanaan dan pembangunan TPS 3R. Dalam slide ini, terkait dengan kriteria TPS 3R, ada dua versi yang saya gunakan. Ada versi 2016 dan versi 2017. Ini adalah juknis terbaru, petunjuk teknis dalam pembangunan TPS 3R. Ada beberapa angka yang berubah dari petunjuk teknis yang sebelumnya. TPS 3R berkapasitas minimal 400 kakak dengan luasan minimal adalah 200 meter persegi. Kemudian terdiri dari gapura, memuat logo pemerintah dan seterusnya. Kemudian ada bangunan, kantor, unit pencurah sampah dan seterusnya yang hampir mirip. Jadi di sini adalah minimal 400 kakak. Harapannya TPS 3R tidak lagi dalam ukuran yang sangat kecil, sehingga biaya operasionalnya menjadi lebih menutupi. Karena 200 kakak dianggap sangat kecil. Nah, sumber pendanaannya adalah jika dulu pembagiannya adalah dana APBN, dana APBD, dan sumber lainnya, baik itu dari CSR, kemudian dari swasta, dan lain-lain. Kemudian pada juknis terbaru disampaikan adanya kontribusi dari masyarakat, ada dana tunai untuk membuka rekening bank atas nama KSM, dan biaya awal operasional pemeliharaan minimal 1.500.000. Nah, harapannya dengan juknis yang baru ini, pemerintah pusat mengharapkan adanya keinginan yang lebih, semangat yang lebih dari masyarakat, agar memiliki dana awal dulu, agar ada komitmen yang besar dalam perencanaan TPS 3R ini. Dana tunai ini dapat diperoleh dari dana iuran rutin masyarakat yang digunakan untuk menunjang kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan TPS 3R. Besaran dari iuran warga ini dimusyawarahkan melalui rembuk warga. Pengumpulan dana iuran masyarakat tersebut dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat. Dana non-tunai in-kind berupa lahan, barang, material, tenaga kerja, konsumsi, dan lain-lain. Jadi dibagi menjadi dua, baik itu dana tunai, cash, ya, maupun dana non-tunai.
Insentif yang didapat dari hasil penjualan material daur ulang, produk kompos, serta penjualan bibit tanaman digunakan untuk biaya operasional. Jadi disampaikan di sana. Nah, alokasi dana, jadi pada saat pembangunan nanti, pemerintah akan menyediakan dana dengan besaran 400 sampai 600 juta. Besarannya adalah 50% untuk kebutuhan bahan, material, atau mesin sampah, kemudian 25% untuk upah dan alat kerja. Ingat, dalam kondisi pembangunan ya, konstruksi. Kemudian maksimal 17% untuk pembelian alat angkut sampah, baik itu gerobak dorong ataupun motor sampah. Kemudian maksimal 3% untuk operasional awal. Jadi sekitar 3 bulan pertama setelah serah terima. Jadi 3%-nya, 3%. Ya katakanlah 600 juta, berarti 3%-nya sekitar 18 juta ya. 18 juta untuk operasional 3 bulan pertama. Jadi per bulan dapat digunakan sebesar 6 juta, baik itu untuk menggaji karyawan, pembayaran listrik, dan lain sebagainya. Maksimal 5% untuk kegiatan non-fisik, jumlah jenis sepakati dalam rembu warga. Dana ini digunakan untuk kegiatan non-fisik dalam rangka memaksimalkan peran serta masyarakat dan keberlanjutan TPS 3R. Tentunya TPS 3R ini membutuhkan sosialisasi. Jadi dana sosialisasi, peningkatan kapasitas masyarakat, dana untuk penyadaran masyarakat agar dapat, misalnya salah satunya adalah memilah sampah sejak dari sumber, dapat digunakan dana 5% dari angka 500 juta. Nah, tentunya potensi penyalahgunaannya menjadi lebih tinggi ya. Nah, harapannya nanti masyarakat yang menerima bantuan ini dapat diberikan amanah yang baik agar tujuan utamanya pengolahan sampah dapat diterapkan dengan baik. Terkait dengan kriteria lokasi, ini materi yang saya ambil dari sumber yang lain. Kriteria lokasi, batasan administrasi lahan TPS 3R dalam batas administrasi yang sama. Jadi TPS 3R berada di wilayah lokasi yang sama dengan nanti wilayah layanan TPS 3R. Tidak berbeda wilayah, tidak berbeda desa. Jadi di dalam desa yang sama. Status kepemilikan lahan adalah milik pemerintah ya. Atau boleh juga milik warga, tapi ada surat pernyataan hibah yang tanahnya sudah dihibahkan untuk kegiatan TPS 3R. Ukuran lahan sudah kita bahas tadi, minimal 200 meter persegi, kemudian mempunyai kegiatan lingkungan yang berbasis masyarakat. Ada keterlibatan masyarakat di dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan lingkungan. Misalnya ada gotong royong, pembersihan masjid, pembersihan selokan yang rutin dilakukan oleh masyarakat. Artinya, dibutuhkan masyarakat yang memiliki komitmen yang tinggi dalam sistem pengolahan sampah. Nah, kriteria lokasi yang lain adalah kriteria pendukung, berada di dalam wilayah pemukiman penduduk, bebas banjir tentunya, ada jalan masuk, sebaiknya juga tidak terlalu jauh dengan jalan raya. Karena apa? Karena nanti akan ada truk pengangkut sampah yang akan mengangkut residu dari TPS 3R. Nah, harapannya truk pengangkut sampah tidak melewati jalan yang sulit sehingga waktu pengambilan sampahnya menjadi lebih tinggi. Cakupan layanan minimal adalah 200 KK, ingat di Juknis yang baru, nah ini kriteria yang berbeda ya. Di Juknis yang baru adalah minimal 400 KK. Ada tokoh masyarakat yang disegani dan mempunyai kewawasan yang lingkungan yang kuat. Penerimaan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan TPS 3R ini merupakan kesadaran yang spontan. Jadi masyarakatnya sangat mendukung kehadiran dari TPS 3R. Nah, kriteria pendukung lainnya adalah masyarakat bersedia tentunya ya membayar retribusi pengolahan sampah. Ini juga sulit sebenarnya karena apa? TPS 3R banyak hadir di wilayah-wilayah bukan perkotaan, tapi wilayah-wilayah pedesaan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas tingkat pelayanan dari sistem pengolahan sampah di suatu wilayah. Biasanya kebiasaan masyarakat di sana adalah dengan cara membakar sampah, membuang sampah sembarangan,
dan lain sebagainya, karena belum dilengkapi dengan sistem pengangkutan sampah. Sehingga kesediaan membayar retribusi ini menjadi poin utama dalam sistem pengolahan sampah. Mau nggak ya setelah ada TPS 3R nanti, masyarakat bersedia untuk membayar retribusinya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah sudah memiliki kelompok aktif di masyarakat, baik itu dalam kelompok PKK, Karang Taruna, Remaja Masjid, dan seterusnya. Jadi ada indikasi masyarakat di sana aktif melakukan kegiatan sosialisasi, kegiatan kemasyarakatan, sehingga ada indikasi jika nanti TPS 3R ditempatkan di wilayah tersebut, maka tingkat keberhasilannya menjadi lebih tinggi. Nah, tentunya data-data tadi tidak akan sembarangan saja dibangun di suatu lokasi, tapi lokasi tersebut akan diseleksi sedemikian rupa. Jadi berbagai lokasi yang ada, calon lokasi 1, 2, 3, dan 4, akan dilakukan seleksi dengan metode selotif ya. Seleksi lokasi partisipatif. Jadi hasil nanti jika ingin mengetahui metode seleksi ini dapat melihat jumlist TPS 3R terbaru. Nanti saya akan tampilkan juga di dalam Google Classroom. Sehingga dengan proses yang panjang ini terpilihlah lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi TPS 3R dengan peran serta masyarakat yang paling tinggi. Lokasi lahan, kemudian kegiatan kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Sehingga lokasi yang terpilih ini menjadi jaminan bahwa paling tidak TPS 3R yang akan dibangun di lokasi tersebut kemungkinan akan berjalan dengan baik. Nah, tentunya masyarakat tidak akan dibiarkan sendiri, akan ada fasilitator yang bekerja di sana. Jadi fasilitator yang ditunjuk oleh pemerintah akan membantu masyarakat untuk menyeleksi lokasi, membentuk kelompok swadaya masyarakat, melakukan mapping sosial, jadi mana masyarakatnya, tipe masyarakatnya seperti apa, kesediaan membayar, dan seterusnya. Kemudian juga melakukan survei komposisi sampah, masih ingat cara surveinya ya, 8 hari berturut-turut melakukan seperti yang disampaikan dalam SNI. Kemudian menimbang sampah, kemudian mencatat sehingga dapat diketahui potensi sampah di wilayah tersebut. Kemudian menentukan teknologi yang tepat, baik itu menggunakan teknologi open windrow atau menggunakan teknologi biodigester atau lain sebagainya agar sampah dapat dikelola oleh masyarakat. Penyusunan RKM ya, rencana kerja masyarakat ya, pembuatan DED, Detail Engineering Design, dan RAB, rancangan anggaran biaya, dan pengoperasian dari TPS 3R. Ini adalah peran fasilitator. Biasanya fasilitator ini selain dari jurusan sosial juga sangat dibutuhkan dari lulusan teknik lingkungan. Jadi teman-teman semuanya berpotensi untuk bekerja dalam masyarakat, membantu Kementerian PU dalam menjadi fasilitator dalam pembangunan TPS 3R. Nah, desain TPS 3R ini tentunya akan membutuhkan banyak data ya. Jumlah jiwa misalnya, kemudian produksi sampah. Produksi sampah ini dapat menggunakan referensi ataupun menggunakan data dari hasil survei sampah. Sehingga didapatlah total sampah di wilayah tersebut berapa kilogram per hari. Kemudian hubungannya dengan kepadatan sampah, karena untuk menghitung ritasi pengangkutan sampah, masih ingat ya, di tugas sampah yang terdahulu. Kemudian dicacah komposisi dan seterusnya, sehingga didapatlah harapannya dapat untuk menghitung minimal ada area penerimaan, dropping area pemilahan untuk pemilahan sampah, area pencacahan dengan mesin pencacah sampah, area pengomposan, area pematangan kompos, kemudian mempunyai gudang kompos serta lapak tempat residu, kemudian ada kantor dan fasilitas sanitasi dan air bersih. Nah, ini yang perlu dihitung adalah area penerimaan, pemilahan, pencacahan, area composting, dan area pematangan. Namun juga perlu dihitung gudang untuk
barang-barang daur ulang ya, yang hasil pemilahan, lapak, dan berbagai macam tempat residu. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya masih membayangkan TPS 3R Brahma Muda yang pernah kita kunjungi beberapa waktu yang lalu. Nah, kira-kira gambaran dari TPS 3R adalah tersedia berbagai macam fasilitas yang tadi disebutkan dengan gambaran seperti ini. Nah, teman-teman nanti akan diminta untuk menghitung luasan dari TPS 3R ini. Nah, sistem pengomposan di TPS 3R sesuai Juknis pada tahun 2017 sebenarnya tidak hanya sistem yang pertama saja. Sistem aerator bambu yang biasa kita lihat di TPS-TPS 3R atau disebut sebagai sistem open windrow ya. Nah, tapi ternyata sistem pengomposan yang terjadi di TPS 3R itu lengkap dengan sistem yang lain. Misalnya sistem bata berongga, teknik takakura susun, atau kompostor drum, atau dengan model bokasi. Nah, di Juknis TPS 3R, harapannya teman-teman bisa mendetailkan apa-apa yang menjadi bagian desain dari sistem pengomposan. Nah, pada slide ini saya akan memberikan contoh untuk menghitung sistem aerator bambu. Nah, sampah-sampah organik yang sudah dipilah tentunya akan ditimbun dengan aerator bambu yang sebelumnya untuk mempercepat proses pengomposan yang dilakukan adalah dengan cara merajang sampah dengan mesin perajang, kemudian baru ditimbun dengan aerator bambu. Yang kita lihat di TPS 3R yang pernah kita kunjungi, sudah ada tumpukan seperti ini. Di dalam bagian tumpukan akan ditempatkan segitiga, ya, segitiga yang biasanya terbuat dari bambu. Kenapa bambu yang dipilih? Karena mungkin bambu lebih mudah untuk didapatkan, kemudian dari segi keawetan lebih awet, ya. Nah, segitiga ini harapannya ditempatkan di tengah ya, bertujuan untuk sebagai wilayah sirkulasi udara. Jadi udara dapat masuk ke bagian dasar kompos sehingga proses aerasi dapat dilakukan dengan sempurna. Nah, sebenarnya teknologi ini berkembang dari luar negeri dengan cara memompakan udara. Jadi dikasih suatu blower, kemudian dipompakan udara ke dalam tumpukan sampah ini, sehingga sehingga oksigen dapat masuk dengan baik. Namun karena harapannya agar dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan minim biaya, dengan menggunakan konsep teknologi tepat guna, harapannya dengan menggunakan model aerator bambu ini dapat meminimalkan pembiayaan. Sampah ditimbun selama kurang lebih 30 hari dan dilakukan monitoring. Monitoring dapat dilakukan dengan pencatatan suhu dan kadar air. Suhu dapat menggunakan termometer ataupun kadar air dapat digunakan sistem yang sangat sederhana adalah dengan menggenggam sampah, kemudian memerasnya dengan tangan. Jika ada air masih lengket sedikit, berarti kadar airnya masih cukup tinggi. Harapannya, sampah dapat terkurangi. Bagaimana mengurangi kadar air? Dengan cara melakukan bolak-balik. Ya, bolak-balik. Jadi dibongkar, dipindahkan ke tempat yang lain. Setelah umur 30 hari, baru siap untuk dimatangkan kurang lebih 15 hari. Jadi kurang lebih totalnya adalah selama 45 hari. Namun kondisi ini sangat tergantung dari jenis sampah yang masuk. Perhitungan kebutuhan ruangnya dapat menghitung total volume sampah yang dikomposkan. Total volume sampah yang dikomposkan adalah waktu pengomposan hari dikali dengan pasokan sampah ton per hari, dibagi dengan densitas sampah. Densitas sampah dapat diambil dari referensi yang ada. Ya. Nah, ini data-data yang dibutuhkan. Waktu pengomposan misalnya 30 hari, jumlah kakak yang dilayani adalah 400 kakak atau 1.600 jiwa dengan asumsi satu kakak terdiri dari 4 orang, betul?
Timbulan sampah yang dihasilkan bisa dalam liter orang per hari, kilogram orang per hari, kemudian didapat dari hasil sampling yang dilakukan oleh bantuan dari fasilitator. Misalkan didapat hasil sampling timbulan sampah adalah sebesar 3 liter per orang per hari, sehingga total 1.600 jiwa ini adalah 3 kali 1.600. Didapatlah sebanyak 4,8 meter kubik per hari. Dan dari hasil sampling didapatkanlah persentase volume sampah organik. Katakanlah di sini 50%, sehingga didapatkan angka sampah organik adalah sebesar 50% dari 4,5 meter kubik per hari, sebesar 2,4 meter kubik. Densitas kepadatan sampah organik berdasarkan hasil timbulan sampah di masing-masing daerah adalah hasil sampling ya, misalnya adalah 0,35 ton per meter kubik. Jadi 1 meter kubik sampah akan memiliki berat sebesar 0,35 ton. Kalau air tetap 1 ton ya, 1 ton per meter kubik. Nah, inilah berbeda antara air dan sampah. Maka timbulan sampah organik adalah sebesar 0,84 ton per hari. Ini hubungannya dengan kuantitas kompos yang dihasilkan. Karena kompos nanti yang dihasilkan akan ditimbang per kilogramnya. Dengan data awal ini dapat diketahui susun yang terjadi dalam proses pengomposan tersebut. Dengan menggunakan rumus tadi ya, rumus yang ini ya, maka total volume sampah yang dapat dikomposkan dalam waktu 30 hari adalah 0,84 ton per hari dikali 30 hari dibagi dengan 0,35 ton per meter kubik. Nah, sehingga dalam waktu 30 hari proses pengomposan itu terjadi, harus disediakan ruang agar mampu menampung sampah sebesar 72 meter kubik. Nah, bagaimana menghitung volume setiap aerator bambu? Perlu diperhatikan kriteria desain untuk aerator bambu lazimnya adalah ini kriteria desain untuk bambunya sendiri ya, lebarnya, ketinggiannya, panjangnya bebas ya, tergantung dari area yang tersedia. Kemudian lebar bawah untuk ventilasi. Ya. Untuk menghitung volume setiap aerator bambu diperlukan data luas melintang dan panjang aerator bambu yang direncanakan. Dengan konfigurasi yang dapat digunakan adalah persegi 4 misalnya. Maka luas area adalah tinggi tumpukan dikali dengan lebar. B kali H. Ya. Jadi tinggi tumpukan dikali dengan lebar. Setengah lingkaran juga boleh ya, setengah lingkaran, maka luasnya adalah setengah dari luas lingkaran dengan jari-jari tinggi tumpukan sampah. Rumusnya adalah 0,5 dikali Pi dikali H ya. Trapesium, maka kalau bentuknya trapesium, maka luasnya adalah setengah akumulasi lebar atas dan bawah. Jadi rumus untuk menghitung luasan trapesium. Jika segitiga berarti luas alas ya, lebar alas dikali tinggi. Jadi setengah dari lebar alas dikali tinggi. Nah, mudah-mudahan ini menjadi mudah ya, karena memang butuh untuk membayangkan. Pilih bentuk penampang aerator bambu, kemudian bentuk misalnya yang dipilih adalah bentuk trapesium ya. Karena apa? Bentuk yang relatif stabil agar tidak terlalu curam dan sampah tersebut menjadi roboh ya, tumpukannya. Kemudian aerator bambu dengan beberapa kriteria yang disampaikan di sini, ukuran, panjang, lebar, dan tinggi, kemudian bisa dihitung. Ingat tadi menghitung kalau penampangnya trapesium berarti seperti ini ya. Kemudian didapatlah volume adalah sebesar 0,39 meter kubik. Ukuran timbunan kompos panjang 2,5 meter, lebar 3 meter, lebar atas 1,8 meter, dan tinggi 1,5 meter. Luas melintang, kemudian didapatlah
volume trapesium dikurang dengan volume aerator bambu. Sehingga didapatlah satu aerator bambu mampu menampung sampah sebesar 8,61 meter kubik. Kemudian dihitung jumlah aerator bambu yang akan dibuat. Jika telah dihitung sebelumnya, maka total volume pengomposan adalah 72 meter kubik dan volume setiap aerator adalah 8,61, berarti angkanya 72 dibagi dengan 8,61. Sehingga dibutuhkan untuk bisa menampung sampah 72 meter kubik selama berapa hari? Ya, betul, 30 hari. 30 hari, maka dibutuhkan 8 aerator bambu. Nah, mudah-mudahan masih konsen ya. Menghitung area aerator bambu, area yang dibutuhkan untuk, jadi ini untuk menghitung untuk penyusunannya. Masing-masing aerator bambu nanti akan disusun. Area yang dibutuhkan untuk aerator bambu akan menentukan seberapa besar area TPS 3R yang akan dibangun. Area aerator bambu akan dihitung dengan mengalihkan jumlah aerator bambu yang telah dihitung sebelumnya. Maka sisi lebar aerator bambu dengan perencanaan 3 meter, ruang yang diperlukan untuk membalikan pada sisi kiri dan sisi kanan masing-masing adalah 1/4 meter. Sementara untuk sisi panjang aerator bambu adalah sebesar 2,5 meter. Nah, 2,5 meter sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ruang pembalikan masing-masing adalah 0,5 meter, sehingga total lebar dan panjang yang diperlukan masing-masing adalah 3,5 meter. Dari mana 3,5 meter? Angka-angka ini ya. Jadi ini 3 meter. Ditambah kanan kirinya adalah 0,25 untuk kiri, 0,25 untuk kanan, 3,5 meter. Dengan demikian, sesuai perhitungan tersebut, maka luas area 1 unit aerator bambu menjadi 12,25 meter. Luas area pengomposan dengan 8 aerator bambu adalah sebesar 102 meter persegi. Nah, mudah-mudahan dengan menyimaknya pelan-pelan dapat menghitung dengan baik. Ini baru satu, yaitu dengan menggunakan aerator bambu. Silakan untuk melihat juknis TPS 3R yang lain terkait dengan berbagai macam perhitungan lainnya. Sistem bata berlongga, teknik takakura susun, composer room, dan bokasi. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Dan kita akan bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.